warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Melayu klasik. Anggota Rusdian Club, yaitu Raja Haji Abdullah. Raja Haji Abdullah yaitu nama lengkapnya Raja Haji Abdullah bin Raja Haji Muhammad Soleh. Julukannya yaitu Engku Hajilah atau Abu Muhammad Adnan. Lahir sekitar pertengahan abad ke-19. Tahunnya pasti tidak diketahui. Asalnya Pulau Penyengat, Kesultanan Riau Lingga. Wafat setelah tahun 1913, perkirakan berdasarkan catatan jabatan terakhirnya. Kehidupan Raja Haji Abdullah. Raja Haji Abdullah lahir dan besar di Pulau Penyengat, pusat kebudayaan dan keilmuan Kesultanan Riau Lingga. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan dan ulama yang menjunjung tinggi ilmu, pengetahuan, serta agama Islam. Sebagian cucu Raja Ali Haji yang mendapatkan pendidikan agama, sastra, dan bahasa Arab sejak muda. Lingkungan ia membentuk menjadi sosok yang religius dan intelektual. Sejak muda ia aktif dalam kegiatan keilmuan dan diskusi yang berlangsung di lingkungan istana dan masjid. Ia menjadi bagian dari Rusdian Club, yaitu perkumpulan intelektual yang membahas isu-isu penting umat Melayu seperti pendidikan hukum Islam, ekonomi, dan politik. Dalam klub ini, ia dikenal sebagai sosok pemikir yang cermat dan memiliki pandangan tajam terhadap nasib bangsa Melayu di tengah tekanan kolonial. Pendidikan dan intelektualismenya. Raja Haji Abdullah mendapatkan pendidikan awal di lingkungan istana dan masjid di Pulau Penyengat. Ia belajar agama Islam Al-Quran, fikih dan tauhid dari para ulama setempat yang juga merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Ia juga belajar bahasa Arab yang menjadi dasar penting untuk memahami literatur Islam, klasik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai cucu Raja Ali Haji, ia mewarisi semangat keilmuan dan kesusastraan Melayu. Ia terbiasa membaca dan menulis sejak muda serta aktif dalam lingkungan keilmuan yang tumbuh di sekitar Kesultanan Riau Lingga. Ia belajar agama, ia juga mempelajari tata bahasa, logika, sejarah, dan adat istiadat Melayu. Raja Abdullah kemudian menjadi anggota aktif Rusdian Club, yaitu organisasi intelektual yang didirikan di Pulau Penyengat. Perkumpulan ini beranggotakan para cendekiawan, bangsawan, dan ulama yang berdiskusi tentang kemajuan umat Melayu melalui pendidikan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Dalam forum ini, ia banyak menulis serta berdiskusi tentang pentingnya pembaruan pemberian Islam dan penguatan identitas Melayu. Ia percaya bahwa kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui ilmu dan akhlak yang baik. Ia menjadikan pena dan akal sebagai alat perjuangan dan dalam menghadapi tantangan kolonialisme dan kemunduran umat. Dengan ilmunya, ia turut merumuskan pandangan-pandangan hukum syariah dan sosial yang relevan bagi masyarakat Melayu pada zamannya. Raja Haji Abdullah adalah tokoh yang aktif dalam menyuarakan perlawanan terhadap pengaruh dan tekanan Belanda. Melalui jalan pemikiran hukum dan pendidikan, ia tidak mengangkat senjata tapi menggunakan pena dan ilmu forum intelektual sebagai bentuk perjuangan yang halus namun mendalam. Melalui keterlibatan dalam Rusdian Club, ia mendorong kesadaran umat Melayu terhadap pentingnya kemajuan ilmu dan kekuatan akhlak dalam menghadapi kolonialisme. Ia percaya bahwa kekuatan sejati umat tidak hanya datang dari senjata tapi juga dari kecerdikan dan moral yang tinggi. Kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat pribumi secara halus namun tegas. Aktivisme dan perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah pembubaran Kesultanan Riau Lingga oleh pemerintah kolonial pada tahun 1913, Raja Abdullah tidak meninggalkan perannya. Sebagai pemimpin, ia tetap mengabdi sebagai hakim syariah dan berusaha menjadi nilai-nilai Islam serta adat Melayu tetap hidup meskipun sistem kerajaan telah dihapus.
Ia melihat bahwa mempertahankan hukum Islam dan sistem kolonial merupakan bentuk perlawanan kultur yang penting. Dan intelektualisme dan keteguhan sikapnya Raja Abdullah menjadi simbol perjuangan sunyi kaum terpelajar Melayu melawan dan dominasi budaya dan kekuasaan asing. Ia berusaha mempertahankan martabat dan identitas Melayu melalui jalur pendidikan, hukum, dan sastra. Ada beberapa karya-karya Raja Haji Abdullah, yaitu yang pertama, syair Syahinsyah pada tahun 1922. Syair ini termasuk karya bernuansa sastra istana yang menggambarkan sosok raja ideal dengan sifat adil, bijaksana, dan beriman. Disusun dalam bentuk syair Melayu klasik, karya ini menyampaikan nasihat tentang kepemimpinan dan keadilan melalui bahasa, kiasan, dan metafora. Kemungkinan besar ditulis sebagai cerminan kritik terhadap perubahan sosial politik di masa kolonial. Yang kedua yaitu syair 1001 Hari. Pada tahun 1919 merupakan adaptasi dari cerita-cerita Timur Tengah yang diubah dalam bentuk syair. Karya ini menunjukkan pengaruh sastra Islam internasional dan keterbukaan budaya di lingkungan Pulau Penyengat. Syair ini sering dipentaskan dalam bentuk wayang bangsawan, mencerminkan fungsi sastra sebagai hiburan sekaligus pendidikan moral. Yang ketiga yaitu syair Farhat, sebuah syair percintaan tragis yang mungkin terinspirasi dari kisah Farhat dan Shirin dari dunia Persia, ditulis dengan gaya Melayu klasik namun bersorak dan nuansa romansa dan perjuangan. Melalui karya ini, Raja Abdullah juga menunjukkan pemahaman mendalam terhadap sastra dunia Islam. Yang keempat yaitu Gayat Al-Munah. Judul ini berarti puncak harapan atau tujuan tertinggi. Dalam bahasa Arab, isi karya ini lebih bersifat keislaman dan moral. Kemungkinan berupa nasihat atau pedoman hidup dalam bingkai syariat diyakini digunakan sebagai bahan pengajaran agama di lingkungan istana dan masyarakat Penyengat. Yang kelima yaitu Hikayat Tanah Suci pada tahun 1924. Karya ini ditulis setelah Raja Abdullah menunaikan ibadah haji ke Mekah, merupakan catatan perjalanan spiritual sekaligus penggambaran kehidupan umat Islam di Tanah Suci. Hikayat ini menjadi sumber penting dalam memahami perspektif Muslim Melayu tentang pengalaman haji di awal abad ke-20. Yang keenam yaitu Kutipan Mutiara. Bukan karya naratif, melainkan kumpulan aforisme atau nasihat yang ditulis dalam bentuk syair dan prasa pendek, diduga kuat digunakan dalam pengajaran di lingkungan masjid dan madrasah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.